Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rio Rahmanto di channel YouTube Layangan Jatim. Oke. Kemarin kita sudah bahas di part 1 cara membuat layangan supaya baik dan benar itu dari segi memilih bambu dan merawatnya. Sekarang kita masuk di part 2. Bagaimana cara membuat arku layangan bagi para pemain-pemain layangan yang pas bagi mereka. Yang pertama kita harus mengetahui cara bikin layangan dari segi siapa pemain yang akan kita bikin arku, siapa pemain yang akan kita bikinin layangan, seperti itu saudara. Jadi kita perlu mengetahui hal-hal tersebut. Jadi konsepnya gimana Mas Kempong supaya kita dapat bikin layangan, bikin arku, kita harus mengetahui pemain dulu. Jadi pemain itu biasanya kayak gimana, mainnya kayak apa, itu apa memang perlu? Ya itu kalau itu kan perlu, soalnya kan kalau skill itu kan tergantung apa yang dia latih dan dia miliki selama ini. Jadi dia itu pengalamannya, kalau untuk main, pengalamannya itu mainnya kayak gimana, apakah dia spesialis pukul atas atau dia spesialis gerong, itu harus ada semua layangannya. Jadi setiap trik harus disesuaikan lah layangannya gitu ya. Beda-beda, maksudnya itu beda-beda. Jadi kita ulas satu-satu ya. Dari yang pertama itu, pemain ini biasanya main pukul atas. Kira-kira ukuran layangan yang pas gimana, setelannya gimana Mas Kempong? Kalau ukuran layangan dulu lah. Kalau ukuran itu ya kemarin kan udah saya ngomong ya, tergantung sikon, kondisi lapangan sama angin. Tapi yang paling enak itu untuk layangan pukul atas itu rata-rata arkunya itu ajuk-ajuk apa sih? Jalu ya. Ajuk jalu itu agak lemes di bagian atasnya atau enggak gitu. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya itu lemes bagian atas itu daerah sini. Daerah sini harus agak lemas. Atau enggak gitu kalau dia emang kaku. Ini agak nanti pas waktu jadi layangan agak ditekuk gini. Biar apa? Itu efektifnya kalau pukul atas, layangan itu bisa mantul. Dia. Jadi tak praktekkan lebih dekat. Jadi kalau misalkan ini memang layangannya arkunya imbang ya, antara sayap dan jalu itu imbang. Yang sebelah sini nih teman-teman, kita tekuk dikit ini. Nah, udah nggak usah banyak-banyak. Nah, demikian juga kalau misalkan ini arkunya, jalunya udah terlalu kaku nih, kita udah nggak punya jalu yang lemes atau yang imbang, nggak apa-apa, kita pijit yang ini. Nah, ini trik untuk pukul atas. Nah, fungsinya untuk ditekuk kayak gimana Mas Kempong? Ya fungsinya itu biar layangan itu mental gini. Jadi larinya nggak lurus gini ya. Jadi gini ya. Jadi walaupun kita semeter atau 2 meter di atas tanah, itu layangan dipukul bisa gini. Terus ya bisa kayak lumba-lumba gitu. Terus ya bisa gini ya. Iya. Betul. Ini dari segi untuk pukulan atas. Ada lagi untuk pukulan atas Mas Kempong, selain dari kita mijit yang ininya, yang arku tengahnya ini kita bijit, selain itu ada nggak dari segi model kerangka mungkin? Kalau model kerangka itu kita nggak bisa patenkan untuk satu ukuran. Ya nggak bisa, itu tetap nggak bisa. Kerangka ukuran itu tidak bisa paten, bisa berubah-ubah suatu saat, tergantung apa? Ya, satu yang tergantung situasi dan kondisi. Berarti untuk yang pukul atas triknya itu cuma diginin aja berarti ya? Ya satu lagi. Biasanya itu untuk tali kama itu nggak boleh terlalu gede. Oh benar, tali kama nggak boleh terlalu. Lubangnya di mana Mas Kempong? Kalau untuk lubang pukul atas. Ya kalau untuk lubang bawah sih itu sesuai selera. Jangan terlalu ke atas juga, nanti manuvernya terlalu gesit, kita yang kesulitan juga. Terus kira-kira gedek apa enteng?
Ya kalau untuk tali kamannya itu enteng, agak dientengi, walaupun yang biasanya pakai gedek berarti agak dientengi. Iya gitu kalau ya? untuk pukulan atas. Fungsinya dientengin untuk apa sih maksudnya? Sebenarnya satu ya, kalau untuk dientengi itu kan kita kan biar lincah. Jadi untuk apa? Pas waktu main itu kita gocek musuh itu lebih cepat. Oh gitu. Gocek musuh. Gocek musuh Apalagi cepat. untuk mancing-mancing juga. Jadi kita kan layangan kan butuh lincah, jadi cepat untuk kita seumpama menghindar ya menghindar, seumpama kita pukulannya nggak pas, dikira udah nggak pas, yang menghindarnya cepat di situ. Kalau nanti terlalu gedek dia itu mau manuver untuk menghindar pun dia itu kesulitan. Berarti ini cuma dibatasin di untuk pukulan atas, tapi kalau versi yang dibilang Mas Kopong tadi itu untuk permainan gaya bebas. Ya, bebas. Bedanya kalau permainan atas bawah itu kita nggak usah menghindar kan, soalnya langsung jadi langsung jadi. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh banget, yang penting layangan bisa enak dibuat mukul, terus dia bisa ngampul atau maksudnya itu bisa kayak gini mental dan nggak langsung jatuh ke bawah ke tanah gitu, sudah cukup. Terus untuk permainan bawah yang stabil di bawah, untuk misalkan saya suka permainan bawah itu enaknya pakai ukuran berapa dan pakai model arku yang kayak gimana, cara triknya itu gimana sih? Sebenarnya sih kalau untuk main bawah ya main bawah. Kalau di sini, kalau rata-rata main sini kan bebas ya. Kalau untuk gerong kan sampai kepala kan boleh. Ya kan, kecuali kalau untuk daerah lain kan itu kan beda lagi aturan kan. Kalau di sini tuh, kalau saya pribadi itu mending yang arku untuk gerong itu arkunya ajuk-ajuknya ini lebih keras. Terus gendatan itu agak ke bawah dikit. Tali kama ke bawah. Misalkan di sini posisinya turun sedikit di sini. Itu kan untuk kestabilan lari di bawah nanti. Terus untuk yang juga dapat ya biasanya kalau ditaruh sini ya. Jadi layangan akan bertambah karena tahanan angin di layangan itu lebih banyak. Jadi nggak banyak yang keluar gitu loh. Iya, nggak banyak kebuang. Nggak banyak kebuang. Nah, terus yang kedua itu kalau untuk ukuran layangan ya, ukuran layangan sayap lah itu sebenarnya lebih efektif 56. 56 lebih efektif. Soalnya untuk nanti kalau di sini itu rata-rata permainan apa ya, nyolongnya itu cepat. Untuk nyolong itu cepat, ada lincah banget kalau 56. Kalau 57 itu sebenarnya enaknya sih enak, dia itu stabil dari, cuman pas waktu nanti untuk apa ya, nyolong area bawah kalau misalkan area bawah, itu biasanya itu agak kesulitan ya. Terus kalau kita sudah mengetahui ukuran berarti ukuran layangan itu 55 tadi diambil contoh ukuran layangan 56 berarti ya. Untuk sini kan 56 semua untuk karena untuk sini 56. Terus misalkan situasi dan kondisi itu, misalkan nih saya dapat situasi dan kondisi lokasinya luas. Iya, lokasinya luas. Anginnya enak, anginnya besar dan jarak antar pemain jauh. Ya. Kira-kira itu ukuran yang pas bagaimana? Kalau saya tambah lebar ya. Tambah lebar maksudnya tambah ya kalau untuk sayap. Kalau untuk sayap itu kan tambah panjang. Terus untuk tarikan kan kita kan menyesuaikan, biasanya kan kalau saya kan 57 itu kan tarikan kan 36. Iya, 36. Iya, kalau untuk main tempat luas itu biasanya saya pakai tarikan 36 sampai 6,5 sampai 37. Berarti untuk lokasi luas Mas Kempong itu di layangan 57 biasanya
pakai tarikan 36,5 36,5 sampai 37. 37 gitu ya. Jadi kita pakai layangan kayak gitu itu apa? Sayap itu dapat angin banyak. Jadi untuk posisi kita ngerong itu pun ya juga enak. Logisnya itu kayak gini Mas Kempong, kayak kita ajak balapan lari semut, bukan semut, kejauhan. Orang sama jerapah gitu Ya, lah. Kalau orang jangkanya itu kecil, tapi Iya. kalau jerapah Jangkanya lebih itu sekali dia menjangka sama dengan orang jangka 3 sampai 4 kali gitu loh. Jadi lebih hemat tenaga juga, Iya. jadi lebih apa ya, layangan itu lebih speednya juga dapet kayak gitu. Jadi kalau lokasinya itu luas, disarankan pakai layangan yang agak lebar. Jangan maksain pakai angin kecil. Angin kecil itu lebih sering gini ya. Kalau angin kecil, layangan kecil, kalau dipakai di lokasi luas itu biasanya sering terjadi dia cuman speed jarak pendeknya ya dapat. jarak dekat cuma Speed jarak dekatnya saja itu kencang, kayak cepet gitu. Cuma speed jarak panjangnya dia pasti kalah sama layangan yang lebar-lebar, karena jangkauannya juga beda, terus apa namanya, powernya juga beda. Jadi cuman menang di kelincahan aja kalau layangan kecil-kecil itu. Untuk layangan besar mending lebar itu mending dipakai di lokasi yang luas dan anginnya stabil. Terus kalau kita bahas lokasi, kalau lokasinya itu jarak antar pemain pendek, terus lokasinya itu nggak luas, kalau kayak kita main galatama harian kan nggak mungkin disamakan dengan turnamen besar ya. Iya. Kalau turnamen besar rata-rata lokasinya pasti luas. Kalau galatama harian, kalau Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Jumat lah harian, itu kan rata-rata lokasi yang kita pakai kecil, sempit. Nah itu biasanya yang efektif ukuran berapa yang dipakai? Paling enak sih ya maksimal 56 lah, 56, 55. Kalau 54 itu kan udah termasuk sehat. Yaitu kalau kekecilan ya, iya. Sampai kekecilan 54. Ya bukan anu sih, kalau untuk freestyle. Kalau untuk freestyle itu kalau layangan 54 itu kan termasuk sehat kalau menurut saya sih. Kalau dipakai untuk Sukhoi ya kayaknya kurang gimana ya, kurang enak juga karena kekecilan ukurannya ya, kekecilan. Satu lagi nggak bisa nahan bobot belasan. Oh jadi ngandong biasanya itu, ngandong lah bahasanya itu apa ya, ada lengkungannya itu terlalu lebar tuh. Di situ sebenarnya. Kalau untuk layangan 56 kan masih lurus. Ya 56 masih lurus. Untuk jarak pendek kalau biasanya itu kencang. Untuk layangan 55 sama 56. Jadi untuk layangan 54 itu efektifnya kalau buat lokasi apa namanya, lokasinya itu pendek dan anginnya itu ngampul gitu, berarti lokasinya kayak gitu layangannya mendingan yang maksimal itu 56 gitu ya. Iya maksimal 56. Di atas itu berarti kurang enak, nggak bisa gesit juga. Kalau tadi lokasinya pendek, terus jarak antar pemain pendek dan anginnya ngampul Mas Mumpong, enaknya itu diapain layangan kita supaya pas? Itu lihat daerah bawahnya ya. Kalau kita nggak bisa main bawah ya mending layangan itu kita imbangin aja. Maksudnya akunya itu nggak usah terlalu nggak usah terlalu ajuk-ajuk ini tadi, jalur ini tadi nggak usah terlalu kaku. Diimbangin. Nah, imbang aja ukuran sama sayap itu imbang. Intinya layangan itu biar bisa gerak. Iya, biar bisa gerak terus. Gitu. Terus tali kama nggak boleh gedek sih Mas Kempong. Kalau Iya. terlalu gedek dia akan susah gerak. Kalau anginnya ngampul ya. Jadi lokasi kalau sampean Anda semua teman-teman main di lokasi angin ngampul, entah itu lokasinya luas atau pendek, usahakan disetting layangan itu intinya itu mudah bergerak gitu loh. Jadi nggak kesusahan untuk gerak. Jadi mengantisipasi supaya apa? Supaya kalau kita terlalu bawah posisinya itu nggak langsung jatuh ke tanah. Terus kita itu masih enak buat manuver, jadi nggak kesusahan walaupun kita masih cari cara ini, tapi kita bisa manuver itu. Iya, tapi kalau bisa main bawah sih, maksudnya bawahnya itu enak rata,
nggak ada pohon lah, nggak. Itu kalau saya pribadi mending pakai yang jalurnya kaku tadi ya, soalnya kita main bawah aja, nggak usah main terlalu atas. Ya buat bergerong-gerong kepala gitu bisa. Jadi walaupun angin ngampul-ngampul, lokasinya pendek antar pemain pendek, kalau di bawahnya itu nggak ada halangan pohon kecil-kecil atau apa yang bikin kita layangan nyangkut, ya, atau benang kita nyangkut, itu mending disarankan di setting jalurnya kaku, jalurnya kaku. Terus untuk layangannya tetap berarti di 56 kalau yang lokasinya pendek ya, maksimal 56 ya? Maksimal 56. Oke, terus berarti sudah selesai, kita langsung ke penjelasan cara bikin sayap gimana Mas Kempong. Versi kita lah, versi sampean sama versi saya kita diskusikan. Menurut apa namanya audiens teman-teman ini yang benar gimana, nanti terserah mereka yang menerima. Jadi kalau menurut saya sih untuk bikin sayap itu saya itu condong ini tengahnya ini agak, cara sekilas itu berbentuk segitiga. Jadi sampingnya ini enggak terlalu lemes, enggak terlalu oval nanti. Enggak terlalu oval. Jadi masih tetap kaku sampingnya. Itu nanti kan pengaruhnya kan biar dia itu enggak terlalu banyak berubah itu kalau ditarik. Layangan itu lari itu lurus terus gini. Jadi lebih stabil. Jadi layangan itu lebih stabil karena pinjem arku yang sudah jadi. Jadi gini, intinya kenapa sayap itu dibikin melengkung di tengah, karena sayap layangannya seperti itu disetting dari awal, layangan itu sudah ketarik. Jadi settingannya itu layangan sudah ketarik. Jadi rasanya digeprek dan diapain itu layangannya kayak layangan sudah ketarik gitu. Jadi dia itu lebih enak, nahan anginnya di sini itu lebih enak gitu loh. Jadi kalau kita bikin sayapnya itu agak bulat sampingnya, sayap tengah ini bukan sangat susah ya, maksudnya itu nahannya itu lebih besar. Jadi memang sih kalau untuk pemain yang suka pukul lebih enak main sayapnya ini jangan terlalu lekuk. Kalau pemainnya suka pukul, suka jepret, suka apa gitu ya, itu jangan sampai ini nggak disarankan. Soalnya orang-orang gampang patah, arkunya gampang rusak. Jadi kalau bambunya nggak bener-bener bagus, jangan coba-coba pakai cara layangan melengkung di tengah. Jadi tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan arku yang tengahnya itu langsung lekuk. Kalau bambunya tidak begitu bagus. Jadi kalau mau main aman, ya pakailah cara yang tengahnya ini nggak terlalu tekuk. Jadi tekuknya cuma di samping saja ini. Nekuk samping itu layangan lebih tahan. Layangan ya modelnya layangan oval. Jadi layangan itu lebih tahan. Kalau mau dipakai pukul itu powernya itu masih bertahan lama lah istilahnya gitu. Tapi bagi orang-orang yang suka main cuman manuver, penempatan, terus ngutik-ngutik layangan, itu lebih enak arku yang tengahnya ini melengkung. Nah kayak gini, karena dia sudah disetting layangan itu gampang ketarik, jadi nahan anginnya itu stabil gitu. Ya enaknya lagi sih kalau menurut saya pribadi sih ya, layangan model punya saya ini nggak banyak buang tenaga. Jadi layangan itu ditarik dikit pun asalkan anginnya besar, dia itu lari sendiri nanti. Daripada kalau saya sih udah membandingkan ya sama layangan oval itu. Kalau layangan oval itu terlalu banyak tenaga yang dibuang untuk gerong, itu nariknya itu agak kenceng, nanti tenaga itu agak banyak. Tapi kalau layangan ini enggak, kita cuman ngimbangin tekanan angin saja udah lari layangan itu. Jadi intinya gini, kalau kita pakai layangan, kita manuverin nyerang musuh atau kita lari dari musuh, tali kamarnya udah pasti kalau pakai layangan yang kayak gini kan agak gede. Terus kita kalau udah dapat angin nggak usah ditarik kenceng-kenceng, kita kencengin senarnya kita aja
dia udah jalan sendiri gitu. Jadi kita mau eksekusi layangan jalan, kita udah mikir kita mau eksekusi apa ya, udah mikir gitu, enaknya di situ. Kalau kita udah narik kenceng terus layangan masih mikirin layangan, masih mikirin eksekusi, ribet otak kita gitu. Jadi dipikir simpelnya supaya nyaman di pemain, dibikin seperti ini. Maksudnya Mas Kempong itu kalau udah masuk kita cuma nahan sambil melihat musuh itu mau eksekusi apa, kita sudah siap untuk antisipasi gitu loh. Untuk ukuran layangan, ukuran sayap sudah ya, udah dijelasin semua. Satu lagi, ini udah kejauhan melangkahnya. Jadi cara nyerut sayap itu kan orang kadang kalau nyerut narik keserutan bambu itu kadang asal ya, jadi nggak ngerti maksudnya, asal serut aja. Ya kan ada yang kayak gitu. Ada. Ya supaya nggak salah kaprah, mari kita jelasin. Jadi cara serut menurut Mas Kempong dulu lah, nanti menurut saya ada dari saya sendiri. Kalau cara serut saya sih ya, kalau untuk nyerut itu bagian ujung-ujung sini itu saya kecilin semua. Terus pas waktu masuk lubang serutan itu nariknya kalau saya pribadi itu agak condong ke atas. Bentar, sebelum narik itu kulit luarnya posisi di atas apa di bawah? Ya itu maksudnya gini, pas waktu narik itu kan posisi, kalau untuk saya pribadi posisi kulit bambu ini itu ada di bawah. Ada di bawah. Ada di bawah. Jadi gini. Iya. Posisi narik. Iya. Kalau saya itu agak naik ke atas. Jadi bulat dong nanti. Enggak. Kalau itu jadinya gepeng kalau punya saya. Kalau lurus itu yang malah yang jadi bulat punya saya. Jadi nariknya itu disesuaikan dengan menghadapnya bambu, kulitnya bambu. Jadi kalau misalkan kita sudah condong ke atas atau ke bawah, kan menyesuaikan hadapnya bambu tadi, kulitnya bambu, itu hasilnya akan gepeng. Kalau kita tarik lurus, itu hasilnya akan bulat. Nah, untuk sayap enaknya itu dipakai yang bulat apa yang tepes? Kalau menurut saya pribadi sih ya, kalau menurut saya pribadi itu lebih baik gepeng. Kalau menurut saya loh, soalnya itu saya mengambil kesimpulan sebenarnya untuk bambu itu tahanan yang paling kuat itu kulit daripada dagingnya. Jadi kulit semakin lebar dia semakin kuat. Iya. Andaikan kalau bambunya itu muda itu pun nggak patah, cuma katut aja. Cuma kan kita kan nggak disarankan untuk pakai bambu yang muda kan. Kita kan dari awal udah pakai yang udah tua-tua. Berarti sama satu lagi sih. Jadi layangan itu kalau kita pakai posisi serutan ceper gepeng atau kotak gitulah, bukan yang bulat gitu ya, itu layangan lebih enak dikendalikan kalau yang saya rasain. Jadi layangan kalau pakai serutan gepeng gini sayapnya, itu layangan dikutiknya enak. Jadi cara sayapnya itu bisa menyesuaikan dengan jalurnya gitu loh. Jadi nggak terlalu keras di sayapnya gitu jadinya. Jadi sayapnya itu enak, elastisnya itu dapat gitu loh. Kalau untuk itu sih, kalau jalur dipasangkan sama saya itu kan ya menentukan, nggak harus satu lubang. Kita kan bisa menentukan mintanya kayak gimana. Betul. Cara kalau di sini itu saya lihat joki kan, seumpama joki saya itu ukuran atas ya kita pakai yang imbang. Maksudnya ukuran sayap sama ukuran jalu itu tadi sama. Tapi kalau untuk pemain rata-rata yang kayak saya itu biasanya jalu itu ukurannya diperbesar dikit. Jadi andaikan sayapnya 24 atau 25 lah, kita pakai ajuk-ajuk yang 26. Satu tingkat di atasnya lubangnya gitu. Berarti intinya gini ya, jalu itu tidak ada ukuran pasti. Di jalu atau tajuk, bahasa sini kan orang bilang tajuk layangan itu tidak ada ukuran pasti. Intinya tajuk ini menyesuaikan sayap. Kalau misalkan sayapnya keras, tajuknya dibikin serutan sama lubangnya. Alhasil apa? Kalau tajuknya nggak bisa ngimbangin,
tajuknya akan lemes walaupun dia bulat. Jadi lebih efektifnya itu akhirnya dinaikin ukuran tajuknya, diperbesar supaya ngimbangin ukuran sayap. Makanya kenapa saya bilang tajuk itu tidak ada ukuran pasti di tajuk. Jadi acuan sampean, acuan saudara-saudara kalau bilang saya pengen bikin layangan tapi pakai tajuk sekian, itu pengrajinnya yang puyeng. Karena apa? Mereka akan menyesuaikan sayap kira-kira yang pas dengan tajuk ukuran segitu itu sayap serutan berapa gitu loh. Jadi jangan diajukan acuan untuk jalur, untuk tajuk sebagai ukuran layangan. Jadi nggak bisa. Iya, kecuali kalau ukuran layangan itu kan udah termasuk apa ya, karakter kan Ya, kayak itu menu bisa lah. request. Ukuran layangan itu kayak menu masakan. Jadi bisa di request seperti apapun bisa. Jadi kalau ukuran jalur itu menyesuaikan di sayapnya. Setelah kita mengetahui cara bikin sayap dan menyerut sayap, Oke, kentong dari yang ronda. jadi setelah kita mengetahui cara untuk bikin sayap, kita mulai langkah berikutnya bikin tajuk. Bikin tajuk ini gimana Mas Kompong? Apakah yang ceper, apakah yang bulat, apakah yang gimana? Jadi tidak ada acuan baku untuk serutan bikin tajuk. Jadi tajuk itu menyesuaikan dengan sayapnya teman-teman. Oke, setelah itu kita bahas penjelasan soal ukuran layangan. Mulai dari mana ya? Oh ya, saya jelasin dulu ukuran layangan yang biasa dipakai pemain-pemain itu kan ada 54, 55, 56 sama 57. Nah, kita kupas sedikit-sedikit ya dari layangan yang 54 sama 55 saya jadikan satu karena layangan Sukhoi, layangan ini ini khusus Sukhoi. Jadi untuk layangan 54 dan 55 ini itu tipikalnya itu hampir mirip lah, menurut saya itu hampir mirip. Jadi kita jadi satukan aja. Kita gamblangi dari segi ukuran layangan 54 dulu lah. Jadi ukuran layangan 54 itu efektifnya dipakai untuk apa dan kayak mana sih Mas?